Baik, di sini saya menjawab UTS, soal UTS dosen pembelajaran. Nomor 2, domain pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom 1956 adalah: yang pertama adalah cognitive domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu ada affective domain atau ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Lalu ada psikomotor domain atau ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dengan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin atau mengoperasikan apa yang kita inginkan. Nomor 4, kriteria penyusunan desain pembelajaran ada 6. Jelaskan minimal 3. Sebutkan. Yang pertama, merancang sistem, yaitu kegiatan menganalisis sistem, menganalisis setiap komponen sistem, mendistribusikan dan mengatur penjadwalan. Yang kedua adalah mengimplementasi dan melakukan kontrol kualitas sistem, yakni melatih sekaligus menilai efektivitas sistem, melakukan penempatan dan melaksanakan evaluasi. Yang ketiga ada mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Nomor 6, fungsi desain pembelajaran adalah desain pembelajaran berfungsi sebagai cara supaya meningkatkan kemampuan pembelajaran, instruktur, guru, widyaswara, dosen, dan lain-lain, menghasilkan sumber belajar, dan juga mengembangkan sistem belajar mengajar. Lanjut, nomor 8. Dalam urutan kegiatan pembelajaran pasti selalu diawali dengan pendahuluan yang pada umumnya di dalam pendahuluan selalu menyampaikan motivasi dan apersepsi. Sebutkan dalam hal apa saja yang harus dicantumkan dalam pendahuluan. Yang pertama yang dicantumkan adalah latar belakang masalah. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi masalahnya. Yang ketiga, kita membatasan masalah. Yang keempat, kita rumuskan masalahnya. Lalu yang kelima, kita menentukan tujuan penelitian kita tersebut, dan kita membuat manfaat dan manfaat atau kegunaan dari penelitian yang kita lakukan. Lalu ke nomor 10, sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Perumusan tujuan pembelajaran umum itu yang pertama adalah audiens. Audiens ini dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audiens itu adalah audiens itu adalah murid atau siswa ya, dan bisa juga mahasiswa, dan intinya audiens ini adalah orang yang dididik, orang yang kita didik. Lalu behavior ini berarti tingkah laku atau sifat ya. Lalu ada condition ini berarti suatu keadaan yang terjadi. Lalu ada degree. Lanjut ke nomor 12, sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran. Yang pertama, kita analisis kebutuhan belajar. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kita merancang proses pembelajaran. Yang ketiga, kita menentukan model pembelajaran kita mau seperti apa. Lalu yang keempat, kita kembangkanlah bahan ajar tersebut. Dan yang kelima, setelah kita melakukan proses belajar mengajar, kita mengevaluasi hasil belajar mengajar kita tersebut. Lanjut ke nomor 14, sebutkan domain pembelajaran efektif yang dikembangkan Karen Wool Bloom dan Nasir 1964. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah: kemampuan intelektual atau intellectual behaviors, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lanjut ke nomor 16, model pembelajaran apa yang dipelopori oleh Grant Wiggins dan J. Mitic 2005, dan apa pengertian dari model pembelajaran tersebut. Tentukan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Lalu model pembelajarannya juga selalu menggunakan model pembelajaran yang mudah dipahami dan bisa diterima oleh siswa yang diajarkan. Lanjut ke nomor 18, tahapan inti yang pertama pada model Understanding by Design atau UBD adalah mengidentifikasi sasaran yang diharapkan. Lalu sebutkan apa saja sasaran tersebut. Backward design. Pengertian backward design
Backward design ini adalah model dengan gagasan bahwa proses desain harus dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan kemudian bekerja mundur, mengembangkan instruksi yang menggerakkan siswa untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan apa tugas atau kegiatan siswa yang akan dilakukan. Lalu tambahannya nomor 18 itu sasarannya dalam perkembangan dunia pendidikan ada suatu pendekatan pembelajaran yang baru, yaitu pendekatan understanding by design atau UBD tadi. UBD ini adalah sudut pandang pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Dengan pendekatan ini kita dapat mengembangkan rancangan pembelajaran RPP sehingga rancangan yang dibuat dapat benar-benar mencapai hasil akhir yang diinginkan yang sudah ditetapkan. Lalu ke nomor 20, tuliskan identifikasi dari model pembelajaran siklus CAM. Nah, menurut CAM dalam Trianto 2007, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Lalu, tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat ini dimulai dari titik manapun sesuai di dalam siklus tersebut. Lanjut ke nomor 22. Apa prinsip dari desain pembelajaran berbasis HOTS? Nah, prinsip pembelajaran berbasis HOTS yaitu pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, ya, atau HOTS tadi merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Pengembangan HOTS dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2018 telah terintegrasi penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS. Nomor 24, rumuskanlah tujuan dari pembelajaran khusus. Menurut Suparman 2004, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK merupakan satu dasar dan pedoman bagi seluruh proses pengembangan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada perumusan TPK, merupakan titik permulaan sesungguhnya dari proses pengembangan pembelajaran. Yang kedua, alat untuk menguji validitasi isi tes atau isi pelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan apa yang akan dicapai. Yang ketiga, arah proses pengembangan pembelajaran, karena di dalamnya tercantum rumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dicapai peserta didik pada akhir proses pembelajaran. 26. Sebutkan integrasi dalam tujuan pendidikan. Integrasi dalam tujuan pendidikan terdiri dari 4 pilar, ialah 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang keempat, learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Lanjut ke nomor 26. Nomor 28. Apa saja kata kerja dalam domain afektif? Kata kerja operasional membagi tujuan pendidikan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Komponen penting dalam silabus maupun RPP adalah indikator pencapaian kompetensi. Komponen ini penting karena menjadi dasar untuk menyusun indikator penilaian. Lalu nomor 30. Sebutkan perumusan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus termasuk langkah yang menjadi pengarah dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebagai pengarah dalam penggambaran tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap khusus yang harus dimiliki setiap orang setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Nomor 32. Minimal guru harus memahami 4 model pembelajaran. Di antaranya adalah model pembelajaran discovery atau learning yang terdiri dari 6 saintak, dan metode pembelajaran inquiry learning yang terdiri dari 4 saintak. Jabarkan. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement.
Yang ketiga adalah pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengelolaan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Yang nomor 34, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama adalah audience, lalu behavior, condition, degree, dan karakter atau sikap. Nomor 36, perumusan tujuan pembelajaran dengan model pengembangan instruksional ada 9, yaitu yang pertama adalah model Bella H. Benetti, yang kedua adalah model pengembangan sistem instruksional atau MPSI, yang ketiga model Briggs, yang keempat model CAM, yang kelima model IDI, yang kelima model PPSI atau PPSI. Nomor 38, adapun ciri-ciri dalam perumusan tujuan pembelajaran umum ada 4, jabarkan. Yang pertama ada audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens ini adalah siswa. Meski secara bahasa audiens artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat atau subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua, behavior. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks KBM atau kegiatan belajar mengajar, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku, karena tiap siswa memiliki behavior atau tingkah lakunya masing-masing. Yang ketiga ada condition. Condition ini berarti suatu keadaan dalam konteks KBM. Condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Perumusan condition adalah dengan menjawab pertanyaan. Lalu nomor 4 ada degree. Degree berarti suatu perbandingan. Dalam konteks KBM, kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda bergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Nomor 40, domain pembelajaran sebagai indikator penentuan tujuan ada 4, diantaranya psikomotor dan kognitif atau revisi. Jelaskan masing-masing poin dari psikomotor dan kognitif revisi. Belum membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berupa pengetahuan atau kategori 1, dan bagian kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual atau kategori 26. Pengetahuan knowledge berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Lanjut ke nomor 42. Definisi dari desain adalah pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Lanjut nomor 44. Jelaskan 2 definisi dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar dengan baik, yang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Lanjut ke nomor 46. Ada 3 karakteristik desain pembelajaran, yaitu berorientasi pada peserta didik. Desain pembelajaran memang mengacu pada peserta didik. Yang kedua, alur berpikir sistem atau sistematik. Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Yang ketiga ada empiris dan berulang atau kegiatan yang diulang-ulang. Nomor 48, sebutkan 7 fungsi desain pembelajaran. Regulate, desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. 1. Menurut Rothwell dan Kazanas, desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang
dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang kedua, menurut Gagne dan kawan-kawan, desain pembelajaran adalah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Yang ketiga, menurut Dick and Carey, desain pembelajaran adalah mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang keempat, menurut Shields dan Ritchie, desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah analisan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan perilaku pengembangan. Nomor 48, sebutkan 7 fungsi desain pembelajaran. Yang pertama, fungsi kreatif. Yang kedua, fungsi inovatif. Yang ketiga, fungsi selektif. Yang keempat, fungsi komunikatif. Yang kelima, fungsi prediktif. Yang keenam, fungsi akurasi. Yang ketujuh, fungsi pencapai tujuan, fungsi kontrol. Nomor 50, ada 8 langkah penyusunan desain pembelajaran. Merumuskan tujuan belajar, menentukan tema, pengalaman belajar, kegiatan belajar mengajar, orang-orang yang terlibat, bahan dan alat, dan yang terakhir menyimpulkan pembelajaran. Nomor 52, apa itu model understanding by design atau UBD? Suatu model pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk dapat membuat kesimpulan atas materi yang telah dipelajarinya dengan kalimat sendiri, serta dapat mengidentifikasi konsep dan memberikan contoh atau ilustrasi yang dapat menggambarkan contoh yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep serta secara sistematis. Nomor 54, mengembangkan model desain pembelajaran berbentuk siklus atau KEMP. Adapun terdapat 9 komponen penting yang dikembangkan model KEMP, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan instruksional umum, lalu menganalisis karakteristik siswa. Dalam analisis ini memuat hal-hal yang berkenan dengan latar belakang pendidikan siswa. Lalu ada menentukan tujuan instruksional khusus. Yang keempat, menentukan materi pelajaran. Yang kelima ada mengadakan penjajakan awal, lalu menentukan strategi belajar dan mengajar yang relevan strategi pembelajaran. Lalu dalam memilih strategi belajar mengajar tersebut harus melalui analisis alternatif. Lalu mengadakan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengkaji. Lanjut ke nomor 56. Pertanyaan dapat diklarifikasi menjadi 4 macam. Pertanyaan tersebut adalah yang pertama adalah pertanyaan inferensial, yang kedua pertanyaan interpretasi, yang ketiga pertanyaan transfer, dan yang keempat pertanyaan hipotetik. Lanjut ke nomor 58. Secara umum ada 4 komponen pembelajaran. Di antaranya yang pertama kurikulum, guru, siswa, juga metode. Lanjut nomor 60. Ada 3 tahapan besar mendesain pembelajaran. Coba sebutkan. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan mata pelajaran. Yang kedua melakukan analisis instruksional dan menyusun peta kompetensi pelajaran. Lalu ada menyusun desain pembelajaran atau GBPP atau garis besar program pembelajaran atau silabus atau RPP. Lanjut nomor 62. Coba sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Ya, yang pertama mengidentifikasi klasifikasi menetapkan. Yang kedua, pentingnya jenis tujuan. Yang ketiga, pensisian mencek berdasarkan spesifikasi analisis. Dan yang terakhir, tujuan kriteria yang akan dicapai. Lanjut ke nomor 66. Apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Lanjut nomor 68, coba sebutkan fungsi desain pembelajaran. Desain pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan pembelajaran, instruktur, guru, widyaswara, dosen, dan lain-lain, juga menghasilkan sumber belajar dan mengembangkan sistem belajar mengajar. Nomor 70, apa saja langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran? Yang pertama analisis lingkungan belajar, yang kedua analisis kebutuhan belajar, yang ketiga merancang proses pembelajaran, yang keempat menentukan model pembelajaran, yang kelima mengembangkan bahan ajar. Nomor 72,
Coba sebutkan urutan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengamati atau observasi, observing ya. Lalu kedua, menanya. Tiga, mengumpulkan informasi. Empat, menalar. Dan kelima, mengkomunikasikan. Nomor 74. Apa itu penyajian? Nah, penyajian adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar yang digunakan oleh guru atau instruktur kepada siswa dalam kelas agar pelajaran itu dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan dengan baik oleh siswa yang dididiknya. Nomor 76, apa itu pertanyaan hipotetik? Pertanyaan hipotetik dikenal juga sebagai pertanyaan tentang hipotesis, generalisasi, dan kesimpulan. Pertanyaan hipotesis memiliki arah untuk mendorong peserta didik melakukan prediksi atau peramalan dari sesuatu permasalahan yang dihadapi dan atau mengambil kesimpulan untuk generalisasi. Lanjut nomor 78, apa saja integrasi dalam tujuan pendidikan? Nah, integrasi pendidikan adalah suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Nomor 80, coba sebutkan tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, menyingkapi pembelajaran. 2, menyelidiki pembelajaran. 3, pembelajaran berbasis masalah. 4, pembelajaran berbasis proyek. 5, pembelajaran ilmiah. Nomor 84, apa saja yang dimaksud dengan strategi berbasis masalah? Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi. Lanjut ke nomor 86. Coba sebutkan macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning atau SDL, menyingkap pembelajaran. Lalu ada strategi inquiry learning atau SIL, ya bisa juga TL, itu penyelidikan pembelajaran. Lalu ada strategi problem based learning atau PBL, pembelajaran berbasis proyek. Lalu nomor 88, apa yang dimaksud dengan teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih dan selamat sore.